Beredar video bahwa puluhan orang geruduk tambak udang di Kecamatan Bayan. Hal itu dipantik oleh postingan salah satu tambak di tempat tersebut yang seperti membuang limbah tambak udang mereka ke laut. Sejumlah warga pesisir desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan mengeluhkan banyaknya ceceran bangkai udang di sepanjang pantai. Mereka menuding perusahaan pengelola tambak udang kolam bundar di sekitar lokasi sengaja membuang limbah tersebut ke pantai. Hal ini dibantah perusahaan pengelola tambak kolam bundar Severinjani Fish Farm. Pemilik perusahaan tersebut, Samsul Rijal, membantah secara sengaja membuang limbah udang tersebut ke laut. Ribuan bangkai udang tersebut tercecer lantaran filter penutup menuju saluran pembuangan limbah jebol. Limbah udang tersebut bukan terpapar virus melainkan mati lantaran kekurangan oksigen. Dikatakannya, tambak kolam bundar itu merupakan hasil peralihan kepemilikan, yakni dari pengelolaan kelompok masyarakat Mumbulsari sebelum gempa 2018 lalu. Kelompok tersebut memiliki pinjaman di salah satu BUMDes sebesar 65 juta rupiah. Melubernya bangkai udang tersebut diakui Rijal lantaran proses eksperimen overkapasitas, yakni dari kebutuhan tebar benih 350.000 ekor diuji coba sebanyak 650.000. Akibatnya, kebutuhan oksigen semakin menipis sehingga berujung pada kematian. Oksigen menipis dan mengakibatkan mortalitas hanya 2% atau setara 200 kg. Secara teknis, ukuran sumur serapan atau IPAL telah disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah kolam. Insiden melubernya bangkai udang tersebut lantaran jaring penutup menuju saluran pembuangan limbah jebol. Karena panik melihat banyak bangkai udang, akhirnya dialirkan. Tapi ternyata filter yang ada jebol dan mengakibatkan tersumbat dan meluber. Ditambahkannya, kolam bundar tersebut kini telah ditutup hingga 6 bulan ke depan. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pembinaan untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki. Terkait kabar laporan yang masuk ke Polres Lombok Utara, Rijal mengaku menghargai proses yang berjalan. Dirinya juga memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup NTB mengenai persoalan tersebut. Saya dilaporkan ke Polda, LSM apa. Kalau kita mau sekarang benar, kita mau lingkungan, ayo tambah yang besar-besar ini. Berapa ribu liter zat kimia yang terbuang? Pernah Bapak cek di pinggir laut ini? Berapa ikan yang mati? Yang sekarang dampak dari tambak ini, coba tanyain nelayan, ada enggak ikan-ikan di pinggir? Loh, saya hanya yang kemarin hanya ngentut saja semua sedaya itu kebaisan, tapi begitu orang berak, tidak ada yang itu. Tapi ya saya pahami karena saya orang kecil. Sementara itu, Wiramaya dari LSM Surak Agung yang pada saat itu menjadi korlap mengatakan bahwa kedatangan puluhan warga ke lokasi tambak udang itu dikarenakan postingan ada pembuangan seperti limbah tambak udang yang langsung dialirkan ke laut. Hal itu menurutnya sangat berbahaya karena banyak nelayan di tempat itu menggantungkan mata pencaharian mereka dengan mencari ikan. Dikhawatirkan nanti jika ada limbah maka bisa berbahaya bagi masyarakat setempat. Dosa seperti besar-besar gitu. Tahu nggak dampaknya sekarang seperti di Lengkukun, ambunya luar biasa baunya. Nah itu seperti apa kajian-kajiannya? Sementara Anda sendiri tahu, sudah paham, sudah dekat ke persoalan ini, kan begitu. Ini yang kami ingin kupas habis di Kanda sekarang. Terkait dengan tanggung jawab Kanda kesalahan kemarin ya harus kita sama-sama tanggung jawab, itu maksud saya. Tentu dengan teknis-teknis yang sangat luar biasa, termasuk ada IPAL-nya, termasuk ada mungkin dibilang kemarin itu kecerobohan, ataupun kelalaian, ataupun tidak kesengajaan, oke, sah-sah saja. Tetapi sekarang kita melihat beranjak ke yang lebih luas lagi, biar jangan sampai terlalu KLU ini hancur begitu saja. Karena kami sebagai pemerhati juga sangat peduli terhadap lingkungan kita, seperti kayak Anda. Walaupun bukan orang KLU, tapi peduli dengan KLU terkait dengan lingkungan. Apakah itu betul atau tidak kita tidak tahu. Tapi kalau Anda membiarkan proses tambak udang Anda sendiri yang kecil, contohnya ini ya, membiarkan ini hancur seperti kemarin kan, artinya sia-sia. Anda nanti mengatakan bahwa saya juga cinta lingkungan KLU, kan salah itu. Nah artinya marilah kita sama-sama perbaiki persoalan itu satu. Terus pertanggungjawaban terkait dengan persoalan yang kemarin seperti apa, kan itu yang kita mau tahu. Keinginan kami ingin sejelas-jelasnya begitu. Apa sih yang kurang dalam persoalan tambak yang besar ini?
Karena selama ini kami tertutup informasi tersebut. Baik dari perizinan pun kami tidak diberikan. Kita tanya lagi kepada yang berwenang di sini, yang pemegang kebijakan, tidak berani juga. Dulu dia bilang menutup janji kampanyenya, sekarang kok malah dibuka lagi. Nah ini kami jadi bingung, apa sih persoalan yang sebenarnya? Di tempat terpisah terkait dengan tambak udang itu, Bupati Lombok Utara juga angkat bicara. Menurutnya, adanya tambak udang itu merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yang sudah ada pada saat ia menjabat sehingga sulit untuk ditertibkan. Namun ia menekankan bahwa dengan dana CSR yang dimiliki para petambak yang ada di Lombok Utara, diharapkan digunakan sepenuhnya di Lombok Utara. Ini memang saya sudah ketemu seperti apa adanya sekarang. Jadi inilah yang ingin kita tertibkan, bagaimana caranya supaya nanti tambak udang yang produknya waktu penggalian itu menghasilkan debu, dan justru debu ini mengganggu masyarakat kita. Memang itulah risikonya kemarin karena adanya tambak itu tadi. Nah ini kita juga komunikasi dengan pemilik tambak ya, supaya minimal CSR-nya itu harus diserahkan kepada masyarakat sekitar untuk bisa menanggulangi persoalan akibat dari kondisi lingkungan yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat sekitar kita. Nah memang itu yang terjadi sekarang, karena KLU ini banyak pihak yang datang ingin membeli tanah untuk berinvestasi untuk tambak. Banyak sekali, termasuk tanah daerah kita yang hampir 67 hektar ya, sudah disewakan, mungkin ya istilahnya disewa ya oleh para pengusaha untuk mendirikan tambak. Nah inilah makanya saya ingin supaya CSR tambak udang itu nanti kita inginkan supaya diberikan kepada masyarakat lingkungan di mana tambak itu berada. Ini salah satu ikhtiar kita dalam rangka menanggulangi persoalan akibat debu yang memang sering ditimbulkan oleh penggalian tambak. Memang seperti saya ingin itu berinvestasi tambak di KLU, karena dia bilang KLU ini cocok untuk tambak udang. Ya, karena ini kita tidak biasa dengan bau seperti itu, tentu susah kita ini ya, tambak udang ini bagaimana kita mencegahnya. Orang barat sudah jadi seperti itu, dan ini mudah-mudahan kepentingan daerah ke depan akan lebih kita utamakan dalam rangka membangun tambak udang. Saya kira itu penjelasan. Lombok Utara merupakan daerah yang sangat dipandang prospek bagi perkembangan tambak udang, sehingga banyak investor berlomba-lomba membeli tanah untuk membuat tambak karena diketahui di Lombok Utara sangat prospektif sebagai lokasi budidaya udang secara besar-besaran. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.